definisi atau pengertian apa itu khotbah. Khotbah secara umum, kenapa saya mau bicara dulu secara umum? Karena ini pengertian yang bisa menyangkut definisi secara universal orang yang menyampaikan firman Allah, bahwa khotbah itu adalah proklamasi firman Allah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus kepada jemaat dengan tujuan menghadirkan kehendak Allah bagi kehidupan umat pada masa kini. Itu secara umum. Nah, tapi kalau kita melihat arti atau definisi secara khusus atau dalam pengertian homiletika, apa itu homiletika? Homiletika itu adalah ilmu yang mempelajari cara berkhotbah. Ini penting. Kenapa? Karena seperti begini ya, saya kasih ibaratnya. Kalau ada orang masak sayur kangkung, ya saudara, sayurnya sama-sama beli di pasar Naikoten, jenis kangkungnya sama, ya, tapi begitu dimasak, kita makan, ya saudara, itu rasanya beda dengan yang dimasak di restoran. Beda yang dimasak di, saudaraku, bambu kuning. Saya pernah makan kangkung di bambu kuning, ya saudara. Padahal saya lihat ini kangkung sama dengan kangkung di Oeba dan Naikoten juga. Tapi begitu makan kok rasanya enak, lain ya dibandingkan dengan tumis di rumah. Padahal pakai bawang merah juga sama. Ya, ada juga dia punya itu apa? Ini apa lagi? Ada itu merah-merah, cabai besar juga dipotong-potong, irisnya sama. Tapi begitu rasa beda. Ya, kenapa beda? Karena rupanya yang mengelolanya itu penting. Ya, demikian juga dengan khotbah. Makanya tadi saya bilang ada kita semua bisa khotbah. Nah, ini khotbah secara umum yang tadi saya sebut. Semua orang yang berdiri bicara firman Allah itu seorang hamba Tuhan yang dipimpin Roh Kudus, benar. Tetapi pertanyaannya, dia punya ilmu untuk berbicara atau tidak? Nah, sebab kalau dia tidak punya ilmu cara untuk berbicara, maka ya bisa dia bicara firman, tapi bisa jadi kacau balau, bisa jadi naik turun. Saya biasa bilang ada orang khotbah itu panjat pohon kelapa, turun pohon tomat. Itu karena tidak mengerti ilmu berkhotbahnya, cara berkhotbahnya, cara menyajikannya. Nah, homiletika itu berbicara bagaimana orang dapat menyusun khotbah dengan baik, menyampaikan dengan baik, bagaimana meramu dengan baik. Itulah yang disebut dengan homiletika. Ya. Nah, karena itu khotbah secara homiletika adalah komunikasi verbal yang terstruktur dari kebenaran firman Allah, yang disusun secara sistematis dan disampaikan dengan tujuan agar dapat dipahami, diyakini, dan diterapkan oleh pendengar. Itu kalau kita berbicara secara homiletika. Jadi ini sebenarnya dua-duanya penting, baik secara umum maupun secara homiletik. Kalau dua-duanya digabungkan, itu akan melahirkan khotbah yang penuh urapan, khotbah yang betul-betul alkitabiah, tetapi juga khotbah yang penuh pengetahuan, khotbah yang betul-betul tersusun, tersistematis dengan baik. Itu khotbah yang akan disampaikan. Ada amin? Jangan beri tepuk tangan ya, karena ini bukan khotbah ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi itu penting sekali. Nah, ketika kita berbicara soal khotbah yang adalah menyampaikan firman Allah atau kebenaran, maka seturut dengan Yohanes pasal 1 ayat 1, itu ayat bilang begini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita berbicara firman Allah, itu tidak bisa lepas dari belajar tentang Allah, ya, belajar tentang Tuhan. Nah, ini penting sekali, sebab kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, kita mau menyampaikan tentang Tuhan, tapi kita tidak ngerti belajar tentang Tuhannya itu lebih dulu, maka itu juga jadi bahaya. Ya, kita sudah tahu caranya, kita sudah tahu sistemnya, tapi kita juga harus tahu apa yang harus kita sampaikan. Makanya dalam homiletik ya, atau ilmu berkhotbah, itu orang tidak hanya diberitahu cara-cara berkhotbah, tetapi orang juga mesti memahami apa yang dia sampaikan di dalam sebuah khotbah. Nah, itu penting sekali. Makanya sebelum kita berkhotbah, kita harus dulu belajar yang namanya teologi.
Apa itu teologi? Teologi itu dari dua suku kata, yaitu theos dan logos atau logi, yang artinya theos itu bicara soal Tuhan dan logi itu bicara soal pengetahuan. Jadi kalau kita sebut belajar teologi, jangan rasa asing. Kenapa? Karena itu berarti kita mau belajar tentang Tuhan. Ada amin? Ya. Ada banyak orang kalau dengar kata teologi itu dia bilang, "Hidung sok-sok teologi." Teologi itu penting, buta. Itu belajar Tuhan lu mau. Itu belajar tentang Tuhan. Jadi teologi itu berbicara tentang Tuhan. Ya, ada yang bilang begini, kita urapan saja, Roh Kudus saja. Roh Kudus itu juga belajar tentang Tuhan dulu. Ya, makanya teologi itu menjadi penting. Belajar teologi itu menjadi fondasi dasar daripada kita berkhotbah atau menyampaikan firman Allah. Maka kalau kita mempelajari teologi, itu akan terbagi menjadi 4 bagian besar. Bagian besar yang pertama itu disebut dengan teologi biblika. Apa itu teologi biblika? Dari kata dasar Bibli atau saudara Bible, itu artinya belajar tentang Alkitab. Apa saja belajar tentang Alkitab itu, saudara bisa belajar misalnya tentang pengantar atau introduksi dari perjanjian lama, perjanjian baru, eksposisi perjanjian lama, perjanjian baru, tentang bagaimana penulisnya siapa, tentang bagaimana waktu penulisannya, tentang di mana penulisannya, itu tempat penulisan, itu ada pada teologi biblika. Ya. Lalu kemudian hermeneutikanya, itu juga ada pada teologi biblika. Saudara, jadi teologi biblika itu penting sekali, ya. Sebab itu yang harus dipelajari lebih dulu. Bagaimana saya mau berkhotbah tapi saya tidak mengerti soal biblika? Maka waktu saya khotbah, saudara-saudara, ada seseorang yang bernama Tesalonika menerima surat dari Paulus. Ya, Paulus itu kirim surat ke seseorang yang bernama Tesalonika, betul? Gara-gara dia pun tetangga nama Tesalonika. Padahal sebenarnya tidak ada, saudaraku. Ya, untung tidak ada kitab Veronica. Kalau itu bahaya lebih parah. Ya. Jadi itu makanya penting sekali belajar namanya teologi biblika supaya mengerti ya latar belakang kitab itu bagaimana. Itu perlu harus dipelajari. Nah, itu namanya teologi biblika. Lalu kemudian ada yang namanya teologi sistematika. Ya. Apa itu teologi sistematika? Yang namanya sistem itu berarti sesuatu yang sudah paten, ya, sudah tersusun, sudah rapi, itu namanya sistematis. Nah, kalau disebut teologi sistematika, itu berarti mulai bicara soal hal-hal yang sudah terstruktur, yang merupakan sistem. Misalnya, doktrin-doktrin, ada doktrin Tritunggal, ada doktrin tentang Roh Kudus, seperti yang tadi dibicarakan soal pneumatologi, ya, itu doktrin Roh Kudus. Doktrin tentang keselamatan atau yang disering kenal dengan soteriologi, doktrin tentang penginjilan, misi, itu namanya misiologi, ya, itu ada. Nah, itu perlu dipelajari dalam teologi sistematika. Lalu kemudian ada yang namanya teologi historika. Apa itu teologi historika? Itu bicara soal sejarah, ya, soal kultur, soal budaya, itu penting sekali historiknya, ya. Karena tidak tiba-tiba gereja tiba-tiba muncul, ya. Maka Katolik mengklaim bahwa kami adalah gereja paling tua, ya. Itu kita mesti selidiki sejarah-sejarah dulu baru kita bisa tahu kebenarannya seperti apa. Ya, itu saya cuma kasih sindiran sedikit saja. Lalu next, teologi praktika. Nah, baru kita sampai ke teologi yang keempat. Ini praktika itu. Praktika itu apa? Ya, itu salah satunya adalah homiletik, evangelis, atau kemudian saudaraku yang terkasih, apalagi yang biasa katekisasi, itu ya, metode-metode penginjilan itu masuk pada teologi praktika, ya. Mau pimpin KKA, nah, itu mesti teologi praktika tuh, ya. Tapi sebelum itu mesti paham dulu minimal biblikanya, sistematik historiknya dia paham. Nah, mungkin kita berkata, Pak, kan saya tidak sekolah teologi, ya. Nah, tadi saya ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Salomi, bahwa gereja itu mesti menjadi sekolah, ya. Jadi gereja itu juga tempat belajar, bukan hanya sekedar khotbah-khotbah praktis, ya. Maka dengan sendirinya jemaat itu juga mesti belajar soal biblik, soal Bible, soal biblika.
Bagaimana mempelajari tentang sistematik? Ya mesti tahu. Sejarah sedikit-sedikit mesti tahu. Ya, saudara yang terkasih. Tidak bisa kita hanya tiap minggu kita hanya bilang, saudara-saudara yakin datanglah karena kesembuhan akan terjadi. Tidak bisa hanya terus begitu. Itu berat nanti. Ya. Masa kalau saudara 10 tahun di gereja, saudara tidak paham-paham salah satu teologi juga, wah itu berarti ada sesuatu, ada something tuh. Ya. Gereja harus menjadi tempat belajar. Karena itu sebenarnya hari ini nih hari yang penting bagi semua. Bukan hanya bagi saudaraku orang-orang tertentu. Karena semua kita mesti paham ini. Apalagi sekarang ini beredar banyak pengajaran. Hari-hari ini banyak beredar khotbah-khotbah. Orang bisa dengar khotbah sekarang lewat YouTube, lewat Facebook, lewat berbagai macam. Kalau orang tidak paham biblika, sistematik, historik, semua akan bilang, oh ini firman Allah, haleluya. Semuanya haleluya saja. Maka Anda like, Anda komen, Anda share, tahu-tahu ajaran sesat. Repotlah kita sudah. Itu bagi lagi di grup gereja. Maka satu penyesat mendatangkan kesesatan bagi yang lain. Loh ya, hari-hari ini kan saudara lihat itu Johnny Kilapong, salah satu pendeta di Kota Kupang. Ya, yang cukup viral itu, yang mengajarkan ajaran yang salah, yang tidak alkitabiah. Ada persoalan di mana? Teologi sistematiknya nggak jelas, doktrinnya, ya, gitu. Apa saja jenis-jenis khotbah? Jenis-jenis khotbah itu secara umum ada 3. Ada yang disebut dengan tekstual atau analisis teks. Ya. Itu biasanya terdiri dari 1 ayat atau 2 ayat. Mengapa? Karena kita akan fokus kepada menganalisa, eksegesis, atau mencari makna asli dari setiap kata di dalam ayat itu. Begitu. Sehingga ini tidak bisa banyak ayat. Khotbah tekstual atau analisa teks. Ya. Ini kita tidak bisa banyak ayat, paling 1-2 ayat saja kita sudah mampus itu khotbah itu. Ya sudah, betul 1 ayat saja kita bisa khotbah mungkin 1 minggu lebih, 2 minggu, karena kita omong satu-satu toh. Kita analisa satu-satu teks. Itu maka ini khotbah ini memang baik, tetapi ini khotbah agak berat, ya, secara jenis khotbah. Kedua, ada yang disebut dengan khotbah topikal. Khotbah topikal itu khotbah yang lebih umum, khotbah yang mengambil satu topik tertentu lalu kemudian mencari ayat di dalam Alkitab untuk menjadikan pedoman atau menjadi pegangan. Itu namanya khotbah topikal. Atau ada ayat tertentu lalu kemudian dijadikan sumber untuk membuat khotbah topikal. Misalnya sekarang Veronica, itu bisa jadi khotbah. Siapakah Veronica? Itu pendeta Esra khotbah hari Minggu yang lalu. Itu dia khotbah topikal. Dia melihat topik, lalu kemudian dia ambil ini sebagai satu bahan khotbah. Dia mulai selidiki, oh ternyata Veronica ini punya selidik. Artinya adalah memberi kemenangan. Siapakah si Veronica? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Itu kan kalau khotbah tentang topikal. Dan banyak jenis khotbah lain. Lalu kemudian khotbah ekspositori, ya ini adalah salah satu khotbah yang sangat baik. Kenapa? Karena ekspositori ini dia berkhotbah berdasarkan beberapa ayat Alkitab. Biasanya saudaraku itu terlebih dari 3-4 ayat, ya. Biasanya satu perikop atau satu bagian cerita tertentu di dalam Alkitab. Itu disebut khotbah ekspositori. Berdasarkan kata ekspositori, maka saudaraku, X itu artinya mengeluarkan makna. Ya, X, story itu cerita. Jadi ada suatu teks, ada suatu nats, ada satu cerita, lalu orang mengeluarkan makna dari bagian itu yang disebut dengan ekspositori. Makanya kalau khotbah ekspositori itu cenderung susah untuk keluar dari jalur atau keluar dari atau melakukan yang namanya kesalahan, kecuali memang dia tidak ngerti nafsir Alkitab. Ya. Jadi itu yang namanya ekspositori. Oke. Next, apa saja yang kita lakukan dalam menyusun khotbah ekspositori? Ya, karena ini hari kita bicara khusus ekspositori. Muncul apa itu? Untuk penghematan energi, perangkat akan dimatikan. Jangan, aduh sayang.
Hanya saya punya yang kelihatan, di depan tidak ya. Mungkin TV mau mati. Ya, oh betul toh. Sabar. Kenapa saya kok banyak gangguan ya? Itu pasti ada yang bilang kurang doa. Mantap. Loh, di gereja tertentu itu bisa langsung tiba-tiba penyembahan. Haleluya, mari kita usir setan-setan karena sudah mulai bergerak di antara media-media kita. Bahaya. Ya, apa saja yang kita lakukan dalam menyusun khotbah ekspositori? Yang pertama itu kita sebut dengan hermeneutik khotbah. Ini penting sekali, ya. Karena kalau kita tidak ngerti hermeneutik khotbah itu bahaya. Ya, itu pasti bahaya. Nanti saya jelaskan. 2, struktur khotbah. Ini rumusnya. Kalau struktur ini bicara rumus. Ya, langkah-langkah. Bukan langkah. Sesuatu yang sudah paten. Ini kita harus khotbah begini. Ini supaya jangan lari keluar dari jalur. Itu namanya struktur khotbah. Lalu kemudian yang ketiga, cara atau komunikasinya, prakteknya. Ini 3 hal yang akan saya bahas secara terperinci. Kita mulai one by one. Hermeneutik khotbah. 1. Apa yang dimaksud dengan hermeneutik khotbah? Hermeneutik khotbah itu adalah proses atau seni menafsirkan teks Alkitab secara benar dan bertanggung jawab untuk kemudian disampaikan dalam bentuk khotbah yang relevan bagi jemaat. Jadi ini proses atau seni menafsirkan teks. Itu yang disebut dengan, sekali lagi, hermeneutik khotbah, ya. Jadi khotbah itu harus ada prosesnya, tidak tiba-tiba langsung saudaraku muncul khotbah, itu tidak bisa. Ya, ada seninya secara benar dan bertanggung jawab. Kemarin saya khotbah di satu persekutuan, lalu itu persekutuan, ada satu orang maju bersaksi dan dia bilang begini, puji Tuhan kami di sana itu luar biasa. Ya, luar biasa apa? Saya pikir-pikir. Karena kami punya persekutuan di sana itu, kami satu kali harus 5 pengkhotbah. Mampus. 5 pengkhotbah. Ya sudah, itu mungkin dari pagi sampai malam. 5 pengkhotbah. Selalu saya bilang begini, dalam hati saja. Karena dia bersaksi. Dia bilang, jadi nanti waktu kita berdoa lalu Tuhan menyatakan ayat kepada kita. Lalu kemudian nanti satu maju bicara. Setelah itu selesai satu lagi maju bicara. 2 maju bicara lagi. Ya sudah. Saudara tahu keuntungan daripada 5 pengkhotbah? Dalam kesaksiannya dia bilang. Ya. Sehingga orang persekutuan 2 tidak perlu mengeluarkan persembahan kasih. Karena ada 5 pengkhotbah, siapa yang mau kasih? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat bahwa berkhotbah itu ada proses. Seni menafsirkan Alkitab itu ada. Ya. Sehingga khotbah itu akan sangat bertanggung jawab, betul-betul disampaikan secara relevan, ya, tetapi juga teologis. Ini penting ini, saudara yang terkasih. Apa itu saja yang merupakan bagian dari hermeneutik khotbah? Yang pertama, kita harus melihat yang namanya analisis konteks historis dan kultur. Ini penting sekali, ya. Analisis konteks dan historis dan kultur. Nanti saya jelaskan. Lalu yang kedua, itu kita harus menentukan yang namanya arti kata atau frasa kunci. Kata kuncinya apa? Ya, biasanya dalam satu ayat itu bisa muncul 2-3 kata kunci. Ya, minimal 1. Saudara yang terkasih. Nah, mungkin tidak ada kata kunci. Lalu kemudian, kita harus melihat kaitan teks dengan keseluruhan Alkitab. Ini penting. Jadi 3 bagian ini kita mesti lihat ini waktu kita mau menyusun sebuah khotbah, ekspositori. Ya, kita harus melihat konteksnya karena tadi saya sudah bilang ekspositori itu mengeluarkan makna dari sebuah teks. Nah, kalau lu sudah mengerti historisnya, kultur budayanya, lu nggak tahu gimana mau tarik makna apa yang kita keluarkan dari situ. Lah kita nggak ngerti frasa, kata kuncinya apa. Kita nggak bisa lihat mengerti kaitan teks ini dengan keseluruhan kita. Itu bahaya. Ya. Itu akan menjadi penafsiran yang keliru di dalam menafsir Alkitab. Ya, karena itu
hermeneutik khotbah ini, tiga ini harus dilandasi. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Apa itu analisis konteks kultur? Ya, kalau kita berbicara soal analisis konteks kultur, maka itu berkaitan erat dengan beberapa hal. Ya, konteks historis kultur itu adalah situasi sejarah dan budaya ketika teks Alkitab itu ditulis. Kondisi sosialnya, budayanya, politiknya, latar belakang religiusnya, situasi jemaat atau tokoh yang dituju, itu kan beda-beda. Alkitab tidak ditulis di zaman kita, di era kita, enggak. Alkitab tidak ditulis dengan bahasa kita, tidak ditulis dengan budaya kita, tidak ditulis dalam situasi sosial kita, tidak ditulis dalam bentuk politik kita, situasi religius kita, enggak. Kita ini ibaratnya sedang dikirim ke dunia lain. Ya, waktu baca Alkitab itu kita mesti dikirim ke dunia lain. Kita tidak bisa ada di dunia kita sekarang. Because kenapa? Karena ini kondisinya beda. Anak-anak tuh, kondisinya beda. Contoh, baca kena 1 Timotius pasal berapa? Dia bilang perempuan-perempuan hendaklah jangan berdandan. Maka besok hari Minggu semua datang, ingat saudara-saudara, saya tidak lihat lagi ada yang pakai make up karena Alkitab bilang begitu. Lah kenapa? Saudara guys, ini kan beda, ini budayanya beda, latar belakangnya beda, kondisi sosialnya berbeda. Nah, itu hati-hati kita. Ya. Kalau tidak kita akan salah dalam mengartikan Alkitab. Ya, itu penting. Makanya analisis konteks, sekali lagi, secara historis, secara budaya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Jadi kalau mau baca, lihat baik-baik, ini cerita tentang apa, ya, ini masalahnya apa. Apalagi kita mesti tahu, ada di dalam Alkitab itu yang bersifat yang namanya narasi, cerita, atau sesuatu yang bersifat deskriptif. Ya saudara. Nah kalau itu mulai beda lagi. Apalagi kalau masuk lagi sesuatu yang bersifat alegoris, perumpamaan, itu beda lagi. Maka kita mesti melihat secara historis kulturnya. Karena tidak tiba-tiba Yesus omong perumpamaan tentang biji sesawi dan gandum. Anda pernah lihat tidak biji sesawi? Bukan sesawi yang ada di Nekoten, bukan. Lu jangan gila setengah. Itu beda. Waktu bicara soal garam dan terang dunia, itu bukan garam di Oipura atau di Oibelo, beda. Nah, itu penting itu. Ya, karena kita tidak ada laut mati, dong ada laut mati. Kita punya laut hidup semua. Itu persoalan. Minum sedikit dulu ya. Jadi itu yang namanya analisis konteks, historis, kultur, itu penting. Ya. Ada yang namanya didaktif. Nah, saudara yang terkasih, ada deskriptif, ada didaktif. Kalau yang namanya didaktif itu rumus. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat. Ya, itu paten itu, lu sana bisa cungkir balik itu. Nah, itu namanya didaktif. Tapi kalau saudaraku yang tadi saya sebut narasi, cerita, ya, maka itu deskriptif. Maka kita perlu lihat baik-baik, pasti ada maknanya. Tapi tidak boleh diartikan lurus-lurus. Itu bahaya. Ya, karena budayanya beda. Itu pasti. Ya. Lalu kemudian yang kedua, menentukan arti kata atau frasa kunci. Apa yang dimaksud itu? Ya, maka Alkitab itu kan kita mestinya ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil Aram, lalu ada bahasa Yunani. Karena itu analisis kata sangat penting untuk memahami makna yang tepat. Itu penting sekali. Contoh tadi kata ruah. Kata ruah di dalam perjanjian lama itu bisa bermaknanya tidak satu. Bisa bermakna nafas, bisa bermakna roh. Digunakan secara berbeda-beda. Nah, itu perlu lihat konteks. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menghembuskan ruah, itu nafas, bukan Roh Kudus. Lihat. Nah, ini penting ini. Ya.
Memang kata yang sama ruah. Apalagi? Pokoknya banyak lah. Ya, jadi itu. Maka satu kata itu bisa bermakna. Kita punya kalau bahasa Indonesia ini kan miskin arti. Miskin arti, miskin kosakata. Beda dengan Ibrani. Makanya Indonesia itu kan menafsirkan ruah hanya satu. Kadang-kadang don tulis nafas, ya, kadang-kadang don tulis bisa roh. Ya, tapi kalau bahasa Ibrani maknanya bisa beraneka ragam. Begitu. Analisis kata itu sangat penting. Nah, saya beritahu begini. Mungkin kita bilang, Pak, saya ini tidak belajar bahasa Ibrani. Nah, saya tahu ke mana. Nah, itu penting itu sebenarnya. Memang kita tidak belajar bahasa Ibrani, tapi sekarang ini kita dimudahkan. Ya, kenapa kita dimudahkan? Karena Alkitab kita itu secara elektronik itu sudah punya banyak sekali terjemahan. Ya, banyak terjemahan. Lalu kemudian juga ada alat-alat bantu yang lain yang kita bisa pakai untuk kita bisa melihat. Sebab kalau tidak, ya maksudnya tidak semua ya, tapi ada hal-hal tertentu yang bagi kita ini sulit nih. Ya. Seperti contoh tadi saya bilang ruah. Ya. Dalam kitab Pengkhotbah itu ada ayat bilang begini, orang yang mati itu tubuhnya kembali ke apa? Menjadi debu tanah, rohnya kembali ke Allah. Roh itu apa? Bukan Roh Kudus, nafas. Nafasnya. Ya, nafasnya Tuhan ambil. Karena nafasnya Tuhan yang kasih. Makanya lu percaya tidak percaya, Tuhan kasih lu nafas. Itu yang disebut dengan common grace atau kasih karunia umum. Tapi tadi Pak Dami sudah jelaskan, ada yang namanya special grace. Special grace itu adalah kasih karunia khusus. Nah, kasih karunia khusus itu Roh Kudus itu tidak diberikan kepada semua. Seturut dengan Efesus 1 ayat yang ke-14 kan jelas itu ayat bilang yang percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, tidak percaya neraka pasti. Tidak ada Roh Kudus mau masuk surga ke mana? Ya, jadi hanya itu saja. Jadi ini penting. Ini saya berikan contoh karena memang tadi sudah ada bicara soal itu. Ya, jadi ada banyak lagi yang lain. Jadi kita mesti perhatikan, analisa baik-baik teks itu. Termasuk juga fenomena Bunda Maria tidak berdosa. Ayat itu juga. Itu gara-gara lihat kata-kata harba biruk semua. Nah, itu penting sekali. Langkah-langkah menentukan arti kata, frasa kunci. Identifikasi kata penting dalam teks. Jadi kita mesti baca, oh kata pentingnya adalah ini nih. Ya toh? Kan di dalam kalimat itu ada kata penting, ada kata penghubung, ada kata, ada apa ya, imbuhan awalan, ya toh, sebab akibat. Itu kita mesti lihat. Jadi kita identifikasi dalam Alkitab itu, kita baca sesuatu teks ayat itu, kita lihat dulu, oh ini kata pentingnya apa nih? Yang menjadi esensi, prinsip, substansinya itu, hakikatnya itu apa di dalam itu ayat? Itu kita angkat tuh. Nah, jadi kita tidak mungkin kita cari semua kata bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya. Cukup saja kata-kata yang penting untuk kita bisa mengetahui apa yang dimaksudkan. Cari arti kata yang kedua dalam bahasa asli itu. Lalu yang ketiga, lihat penggunaan kata dalam Alkitab secara konteks. Kalau tidak tahu, cak tanya. Ya kalau misalnya saudara pemimpin KKA mau bikin khotbah atau apa, itu mesti tanya. Ya. Nah, kalau di jemaat ini saya beri contoh saja. Ya, makanya saya kalau di jemaat, kalau jemaat khotbah pasti saya mesti tambah. Kenapa? Saya mesti tambah karena mereka kan tidak ada dasar teologis, tapi kita rindu mereka belajar. Karena kita rindu mereka belajar, kita kasih mereka kesempatan untuk bicara. Boleh, tapi tetap mesti ada dalam kontrol kita yang tahu kan? Iya, harus. So kalau tidak, waktu mulai fadok dia punya kan angin ribut ya. Apalagi YouTube begini nih. So lama jemaat dong mulai aneh-aneh. Kita kok kenapa ini satu mulai foe ini? Ya. Oh ternyata dengar pengkhotbah baru. Nah itu makanya ini penting sekali. Jadi makanya apa ya,
Sistem kontrol itu memang mesti tetap ada. Kalau memang jemaat dikasih, makanya hari ini kalau saudara hadir itu bagus. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saya mau khotbah ini, tapi saya bingung, ya, tentang Yesus berjalan di atas air. Kayaknya besok ini saya akan berkata bahwa kalau kita ke Rote, kita tidak bisa beli tiket lagi. Nah, ini kan bahaya. Misalnya kan, karena Yesus sendiri berjalan di atas air, saudara-saudara. Bayangkan, kuasa Tuhan itu memang luar biasa. Haleluya, amin. Nah, ini kita mulai panas kan begitu, toh? Urapan Roh Kudus mulai turun. Aku melihat, ada roh. Ini sudah betulin. Nah, ini kita sudah repot. Jadi itu perlu penting. Saya ini karena ini banyak fakta begini. Saya kadang-kadang tahan ketawa saja lihat begitu tuh ya. Ya, melihat kaitan teks dengan keseluruhan Alkitab. Loh iya, sebelum lanjut, saya pergi berdoa dengan beberapa pendeta di Jakarta, saudara. Ya, ini pendeta mata duitan semua, sungguh mati. Kok ini pengusaha kaya semua, nah? Dong bawa minyak. Mari kita bergandengan tangan. Oh, haleluya. Aduh, belum apa-apa, saya sudah rasa. Kok udah rasa? Masa begini semua. Terus begini, memang ini hadirat Allah nyata. Hadirat apa? Ini gara-gara hanya mau uang. Ya, sudah mulai hipnotis. Ini anggap hipnotis kan? Akan baptis sendiri. Jadi begitu gemetar. Tuhan bilang, aduh ini memang benar-benar seperti apa yang dikatakan Yakobus 1:17. Beta ingat tuh ayat sampai ini hari. Gara-gara dong om. Padahal itu hari bisa entah Yakobus 1:17 itu apa? Bilang, harus itu buka ya. Semua yang baik dan benar itu datang daripada Bapa, diturunkan dari atas dan tidak ada perubahan dan pertukaran. Ini kan omong berkat ini sudah. Ya sudah. Weh dong, ini Yakobus 1:17. Sebentar Pak, jangan lupa bacain ayat ini. Ini ayat ini adalah ayat jawaban buat Bapak. Ya sudah. Nah ini usaha lagi parah kan? Dapat ayat Yakobus 1:17. Lu memang, aduh ini pas. Nah itu, jadi hati-hati. Jadi itu karena tidak tahu itu, ya sudah. Itu berat itu. Kalau orang sana perhatikan keseluruhan Alkitab bahaya. Melihat kaitan teks dan keseluruhan Alkitab itu penting. Satu teks tidak boleh bertentangan dengan seluruh pesan Alkitab. Itu penting. Sama seperti khotbah daripada pendeta. Saya mesti ngomong karena kan ini singgung banyak-banyak orang ngomong di media sosial nah. Ya. Khotbah pendeta itu Johnny Kilapong. Ya. Saya pernah protes dia satu kali. Ya, hanya dia memang kepala batu. Ya, sungguh dia bikin seminar di Kaisarea sana tuh kami hadir. Ya, omong harba biru. Ya saudara, memang betul siapa yang menyangkal bahwa ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Allah itu Esa. Kita tidak menentang. Memang betul Alkitab bicara bahwa Allah itu Esa. Tapi Esa dalam hal apa? Esa dalam hal hakikatnya. Ya, hakikatnya apa? Kealahannya Esa. Ya, tapi dalam pribadinya itu jelas tidak satu. Ya, Alkitab bicara banyak itu kan. Saudaraku, misalnya saya beri contoh saja Matius pasal 28, ayat yang terkenal yang menjadi formula baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu lo mau kasih ke mana itu ayat? Lo masa bilang Bapa itu anak, anak tuh Bapa, Bapa tuh Roh Kudus tuh Bapa. Soalnya biasa itu tiga pribadi yang berlainan. Tadi Pak Dami masih singgung Kejadian pasal 1. Itu ayat jelas ada kata kita, kami, itu jelas jamak. Ya. Nah, bagaimana lu mau buang ini ayat-ayat kejamakan? Ayat-ayat yang bicara soal Roh Kudus, soal bagaimana Yesus itu secara pribadi berdoa kepada Bapa. Ini kita mau kemanakan? Minta kepada Bapa supaya memberikan seorang penolong yang lain, Yohanes pasal 14. Oh itu kan jelas pribadi sudah beda. Lalu itu ayat lu mau kemanakan? Hanya lu pegang itu ayat yang ini satu Esa itu, lalu kemudian lu buang yang ayat-ayat yang menyatakan secara eksplisit tentang ketritunggalan. Nggak bisa.
Jadi satu teks tidak boleh bertentangan. Nah kalau begitu bagaimana supaya Esa tetap, Tritunggal tetap? Maka sekali lagi Esa itu di dalam hakikat kealahannya, Tritunggal itu dalam kepribadiannya. Maka kita ketemu nama istilah Trinitas atau Tritunggal. Jadi satu itu bicara soal hakikat kealahan, sedangkan tiga itu bicara soal kepribadian. Jadi kita tidak boleh buang satu ayat lalu menerima ayat yang lain. Itu jadi kita bikin Alkitab itu bakal lain. Itu. Begitu kan, itu hancur itu. Tidak boleh. Alkitab tidak boleh dibikin bertentangan. Ya. Jadi kalau kita temukan ada ayat-ayat yang semacam itu, carilah keseluruhannya. Jangan sampai di bagian lain menjelaskan soal ini. Saya berdebat dengan Romo Cafe ya soal sola fide misalnya. Dia omong soal iman tidak bisa tanpa perbuatan. Lo siapa yang bilang perbuatan itu tidak boleh? Tidak ada yang ngomong. Itu memang jelas Alkitab ngomong. Yakobus pasal 1 Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22 bilang begitu. Ya jelas kita terima itu, tapi konteks dari Yakobus itu apa? Lalu Efesus pasal 2 lu mau buang di mana? Yang bicara soal selamat hanya karena iman. Itu gara-gara sekali lagi angkat satu ayat lupa bagian lain. Alkitab tidak boleh begitu. Jadi kita khotbah tuh mesti ingat, satu teks yang kita mau khotbahkan tidak boleh bertentangan dengan pesan Alkitab yang lain. Tidak boleh. Kalau kita bikin bertentangan, itu sial sudah. Ya. Langkah-langkah menentukan agar satu teks tidak bertentangan dengan keseluruhan Alkitab. Konteks menentukan makna. Konteks menentukan makna. Jadi saya bicara ulang-ulang soal konteks dong, orang dong komentar bilang anak ingusan. Saya jawab bilang begini, beli tisu ko beta lap ingus. Apa selesai itu? Konteks itu menentukan makna. Lu sudah lihat konteks, lu omong apa biru. Aduh, konteks itu menentukan makna. Sama kayak baru-baru dia bilang, Bunda Maria itu ada di dalam Yesus. Karena itu seterus 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 mengatakan, barang siapa di dalam Yesus, dia tidak berbuat dosa. Maka Bunda Maria tidak berdosa. Itu kan jauh kali. Maknanya dari mana? 1 Yohanes omong soal semua orang percaya yang berada di dalam Yesus. Lu omong Maria yang mengandung Yesus. Itu dari mana arahnya? Cara berpikir konteksnya itu dari mana? Itu tidak masuk akal. Ya, jadi itu sebabnya Pak Esra dalam komentarnya dia bilang begini, ini hermeneutik yang kacau balau. Ya, karena tidak melihat konteks itu. Lihat paragrafnya, lihat pasalnya, lihat kitabnya, bahkan keseluruhan Alkitab itu harus dilihat. Itu untuk menentukan konteks, makna, konteks itu. Lalu kedua, penting tema kitab itu apa? Tadi saya bilang, Yakobus temanya apa? Efesus temanya apa? Lu jangan gabung. Temanya beda. Itu yang lebih tahu Ibu Hermina. Ya, karena beliau itu pengajar, pengguru, main dosen. Jadi itu penting itu. Penting temanya. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam hermeneutik. Ada yang namanya proof texting. Apa itu proof texting? Mengambil ayat tanpa konteks untuk mendukung ide pribadi. Jadi ide ini sumimpi tadi malam. Ya, so ada di sini. Tinggal dia cari ayat mana sesuai dengan dia mimpi tadi malam, lalu dia pakai. Misalnya mimpi tadi malam ketemu malaikat. Misalnya, ya toh. Saudara-saudara, memang betul apa yang dikatakan Alkitab itu saya alami tadi malam. Bayangkan tadi malam sekitar jam 12. Saya pikir itu saya mimpi. Ternyata benar, sosok putih datang dengan bersayap. Saya begitu melihat, saya tidak bisa menatap. Itu seperti yang dialami oleh para gembala dalam Lukas pasal 2. Mari kita baca Alkitab. Nah, ini proof texting.
Jadi kalau ketemu yang begini, bilang sama dia, pulang kau mimpi ulang. Ya. Alegorisasi yang berlebihan. Hati-hati. Daun yang bergoyang-goyang, itu artinya adalah tangan Tuhan yang melambai-lambai. Itu alegoris yang berlebihan. Pokoknya semua dalam Alkitab dia alegoris habis. Ya sudah. Ular, ketemu kata ular di mana, semua setan habis. Itu tuh bahaya tuh. Ya. Itu memberi makna simbolik yang tidak dimaksudkan oleh teks. Dia belum baca teks ini. Ya. Tapi begitu baca kena ular. Waktu bangsa Israel menyembah ular tedung, sudah tahu mereka menyembah berhala. Nah, itu tidak lihat teks. Ular di situ beda. Nah, maka pentingnya namanya pahami hermeneutik. Eisegesis, bukan eksegesis, itu beda. Eisegesis itu apa? Memasukkan ide penafsir ke dalam teks, mengabaikan konteks sejarah. Nah, itu sudah cukup. Lanjut struktur khotbah. Hampir selesai. Sudah berapa masih? Ya. Struktur khotbah. Apa yang dimaksud struktur khotbah? Struktur itu pengaturan atau pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material. Dalam hal ini Alkitab menjadi suatu sistem. Jadi kita akan mengorganisasikan unsur-unsur. Nah, ini penting ya. Karena khotbah itu bisa jadi kalau ini ada unsur-unsurnya ini dulu. Nah, itu yang namanya struktur itu. Nah, apa saja? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama disebut dengan nats, yang kedua disebut tema, yang ketiga disebut dengan pendahuluan, yang keempat disebut kalimat perahlian, yang kelima disebut isi, terdiri dari poin besar, poin kecil, ilustrasi, kesaksian, dan penerapan. Lalu yang terakhir, kesimpulan, penutup. Masih ingat? Bagus. Ya, jadi itu penting itu. Itu struktur khotbah. Itu tadi saya bilang rumus. Apa itu nats? Ya. Nats itu artinya suatu bagian tertentu dalam Alkitab yang dijadikan acuan dalam sebuah khotbah. Bisa 1 atau 2 ayat kalau dia adalah khotbah tekstual atau analisis atau topikal, atau lebih jika itu merupakan khotbah ekspositori. Nah, maka harus perikop atau pasal atau lebih dari 3-4 ayat. Oke, cara membuat nats. Yang pertama bisa berdasarkan suatu topik atau tema, ya. Lalu yang kedua bisa berdasarkan suatu kebutuhan atau kondisi, ya. Itu satu nats. Jadi kita mencari topik, lalu kemudian kita sudah dapat tema, baru kita cari nats Alkitab, bisa. Atau kita bisa karena lihat kebutuhan dari jemaat atau kondisi tertentu, lalu kita cari ayat untuk kita khotbahkan, bisa. Atau mungkin juga lewat kalender gereja, itu bisa juga. Yaitu cara kita membuat nats khotbah. Lalu kemudian tema yang kedua. Apa yang dimaksud tema? Suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal yang akan dibicarakan atau disampaikan. Itu namanya tema. Ya. Jadi tema itu gagasan pokok, ide pikiran yang harus mau dibicarakan. Itu sama kayak judul sinetron begitu. Misalnya cinta segitiga, maka itu pasti nanti dia punya isi ceritanya bicara seputaran itu. Ya. Makanya kadang Anda nonton, Anda sudah tahu pasti nanti begini ya, dia yang itu tak, itu tahu kan? Itu karena ada yang namanya gagasan pokok atau tema. Ya. Coba saudara nonton film tidak ada judul, saudara kan pasti tahu, karena mana ini cerita nih? Saya itu keson jelas, ya. Nah, itu memang. Karena tidak ada tema. Jadi kalau Anda dengar khotbah yang tidak ada tema, maka sejak awal Anda akan pusing 7 keliling. Ya, tahu ini dia mau pergi mana ya? Apalagi kalau dia sudah mulai cerita dari Amerika baru pulang. Oh, itu lebih parah lah. Ya, maksudnya pi ambil Rika begitu toh. Amerika itu bukan pi Amerika ya, Amerika. Ame itu kan ambil toh. Rika itu kan ada orang nama Rika, Veronica tuh panggilan Rika. Next,
Cara membuat tema khotbah dimunculkan dari hal-hal yang sedang viral. Boleh. Ya, kalau lagi viral Veronica, khotbahlah tentang itu, bisa. Dimunculkan setelah membaca nats secara berulang-ulang dan menemukan kata kalimat inti dari nats tersebut. Ya, seperti tadi saya sudah bilang, kalau kita dapat ketemu satu kalimat inti nats tertentu, kata intinya boleh dijadikan tema. Lalu kemudian dimunculkan dari ketetapan sebuah gereja atau denominasi. Ya, itu biasanya ada bulan ini, bulan itu, nah segala macam, itu bisa jadi tema. Dimunculkan sesuai dengan kalender gereja, bisa. Dimunculkan sesuai dengan sikon yang sedang terjadi. Misalnya lagi kematian, tidak mungkin kan khotbah ulang tahun. Ya, agak. Atau di kematian saudara bilang, marilah kita memahami ajaran tentang praise and worship. Lu kena lempar batu, yakin lah. Sudah mungkin itu. Jadi itu penting. Cara membuat tema khotbah, tema harus singkat dan jelas. Tidak boleh panjang lebar. Veronica itu siapa? Om Strompung anak, Maria tidak bisa. Tidak boleh sampai situ. Ya, itu bukan tema lagi, itu harus singkat. Hanya cuman Veronica. Atau Veronica adalah tanda tanya atau dan lain sebagainya, terserahlah. Pokoknya tidak boleh panjang-panjang. Jangan bikin orang suka, oh Veronica itu adalah Om Strompung istri atau apa Om Strompung anak yang tambal jalan dan lain sebagainya. Itu bukan lagi. Itu kan tema, ya. Tema tidak boleh ada unsur sara, fitnah, kata-kata kotor, tidak boleh. Ya. Lalu kemudian pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan pendahuluan sebuah khotbah? Langkah awal dalam melakukan sebuah pembahasan untuk membawa pendengar kepada sebuah pesan. Ini langkah awal untuk membawa orang kepada pembahasan. Jadi biasanya sebuah pendahuluan itu kita akan membahas ya beberapa hal penting di dalamnya. Ya, saudaraku, saya berikan catatannya. Ya, misalnya kita mulai lihat latar belakang nats atau tema. Ya, misalnya kita mau ngomong soal keselamatan, ya, maka kita bicaralah soal keselamatan itu dalam ruang lingkup kekristenan, ruang lingkup umum, lalu kemudian nanti dipersempit. Jadi latar belakang itu atau pendahuluan itu harus tambah sama seperti piramida terbalik, ya, atau kerucut terbalik. Jadi tadinya luas, lebar, lama-lama sempit, karena kita mau menuju kepada pembahasan isi. Ya. Jadi pendahuluan itu begitu, omong luas, lama-lama sampai kita bawa orang untuk masuk kepada klimaksnya. Itu kalau kita mau susun pendahuluan. Makanya kutipan kata-kata mutiara, nyanyian, ilustrasi singkat bisa mendahuluinya. Ya, tujuannya adalah jelas supaya jemaat memahami tujuan dari khotbah yang hendak disampaikan. Lalu kemudian menciptakan motivasi dan cara ingin tahu jemaat. Ya sudah, dan rasa ingin tahu jemaat. Jadi kita mau menciptakan supaya orang itu penuh dengan tanda tanya, apa sebenarnya yang sedang mau dibahas. Itu sebuah tema, sebuah pendahuluan. Pendahuluan dalam sebuah khotbah harus pendek, 3-5 menit, tidak boleh panjang-panjang. Pendahuluan berhubungan dengan tema, ya. Lalu kemudian pendahuluan hanya boleh memunculkan satu buah pikiran saja, tidak boleh cabang-cabang kiri kanan. Ya. Kalimat peralihan. Apa itu kalimat peralihan? Yang dimaksud dengan kalimat peralihan itu jembatan yang menghubungkan antara pendahuluan dan isi. Jadi kita sudah ada nats, kita sudah ada tema, kita sudah ada pendahuluan. Nah, soal pendahuluan bagus, tapi sekarang kita harus bagaimana menyeberangkan. Tadi saya bilang kerucutnya terbalik. Ya, kita sekarang masuk ke kalimat peralihan, ini jembatannya. Saya mau tinggalkan sekarang pendahuluan dan masuk pada inti-inti nih. Ya, masuk pada fokus utama pembahasan. Ya, maka jembatan yang menghubungkan itu biasanya itu terdiri dari kalimat tanya. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, ditambah dengan tema yang tadi sudah disebutkan, lalu kalimat penjelasannya. Ya, misalnya, bagaimana keselamatan, temanya keselamatan. Keselamatan dalam pandangan kekristenan. Kalimat penjelasannya adalah dalam kekristenan. Jadi itu kalimat peralihan. Jadi kalimat tanyanya adalah bagaimana, lalu temanya keselamatan, ditambah lagi dengan kalimat penjelasannya adalah
apa tadi? Dalam kekristenan. Bagaimana keselamatan dalam kacamata kekristenan atau kacamata Alkitab. Misalnya begitu. Itu adalah kalimat peralihan. Atau siapa? Ya, itu boleh juga. Atau mengapa? Itu boleh juga. Ya. Jadi terserahlah kalimat tanya itu. Orang biasa sebut dengan 5W 1H. Lalu kemudian poin besar. Apa saja yang ada pada poin besar? Poin besar itu adalah ide-ide dan bagian-bagian nats yang dibuat dalam bentuk ringkasan yang disesuaikan dengan tema khotbah. Jadi ide-ide dari bagian-bagian nats, kalau dia ekspositori, maka kita mulai cari ide-ide natsnya, misalnya ayat 3 sampai dengan ayat 7 atau ayat 3 sampai ayat 10. Waktu kita baca, sekarang kita temukan ide-idenya ya, sesuai dengan nats yang kita baca ya, sesuai dengan tema, sesuai dengan kalimat peralihan. Ya, kalau kalimat peralihannya adalah siapa, maka carilah jawaban untuk kata siapa. Kalau kalimat peralihannya adalah bagaimana, maka carilah jawaban untuk kalimat peralihan bagaimana. Mengapa juga begitu. Ya, itu akan jadi beda. Karena ada orang yang, saudaraku, dia tanya siapa, tapi jelaskannya mengapa. Oh, itu jadi kacau. Siapa yang menaruh bunga dan pot bunga ini di sini? Lalu jawabnya, bunga ini warna merah, potnya warna putih. Nyambung tidak? Hah? Tidak nyambung. Ya, meskipun maksud kita betul, tapi kalimat peralihannya tadi siapa? Maka harus dijawab. Ibu Gembala. Poin 1. Yang kedua, poin kedua. Ibu Gembala itu adalah Tiara Modohina. Ya, saudara. Itu berarti itu masih mengandung siapa? Gembala GSJ One Way. Ya toh? Itu masih siapa? Tapi kalau jawabnya warna merah, jawabnya di sampingnya ada aqua 4 botol, ya enggak nyambung lah. Pertanyaannya siapa? Ya, jadi itu ingatlah baik-baik. Kalau kita buat pertanyaan, jawablah itu sesuai dengan itu. Jadi itu idenya. Ya, harus ditemunculkan. Yang perlu diperhatikan dalam membuat poin besar, satu kata atau satu kalimat yang sesuai dengan kalimat peralihan. Itu tadi saya sudah sebut. 2, satu kata atau satu kalimat yang mudah dimengerti. 3, pilihlah kata yang unik dan mudah diingat dan relevan. Ya, jangan terlalu panjang lebar sampai orang susah mengingatnya. Itu jadinya kacau balau. Ya, jadi ini penting, saudara. Hal yang perlu diperhatikan, kreatif dan bersumber dari bagian-bagian nats, tidak boleh bersumber dari lain. Itu poin besar, ya. Lalu kemudian satu poin besar harus ada kutipan ayat, apalagi kalau itu adalah khotbah ekspositori. Ya. Harus. Dan lebih baik khotbah apapun, topikal atau tekstual, itu harus ada landasan ayatnya. Kenapa? Karena kita sedang berkhotbah. Ingat, khotbah itu menyampaikan firman Allah, bukan menyampaikan pendapat saya. Kalau saya bicara ini loh poinnya, itu berarti dasar tuh. Nah, bagaimana saya memunculkan suatu dasar prinsip, tapi tidak ada dasar ayatnya? Waduh, itu kan bahaya tuh, cilaka itu, saudara. Harus ada dasarnya. Tidak bisa tanpa dasar. Ya. Poin kecil. Itu biasanya ide-ide bagian-bagian nats, dukungan nats dari luar yang menjelaskan poin besar sesuai dengan tema khotbah. Jadi biasanya untuk supaya itu poin besar itu lebih jelas, maka kita tambahkan ini poin kecil. Ini bisa tidak, bisa ya. Ya, ini tidak harus. Next, apa yang dimaksud dengan poin kecil? Itu menjelaskan pokok besar dengan ide nats yang didapat dari kata frasa ayat dengan alat pendukung berupa ensiklopedi atau kamus. Jadi kita mau menjelaskan misalnya kata apa ya? Selamat. Oh, itu dari kata apa? Ya. Itu penting. Misalnya kata mengenal, itu dari kata, misalnya ada kan ginosko, ada kata oida, oido. Itu kan beda arti. Oido itu artinya mengenal secara pengetahuan, knowledge. Sedangkan ginosko itu mengenal dalam arti keintiman, hubungan, relasi. Nah, itu kita butuh yang namanya itu. Itu ada di poin kecil biasanya. Kalau kita mau khotbah soal misalnya mengenal Tuhan, itu. Next, lalu kemudian menguraikan poin besar dengan dukungan ayat terdekat. Itu yang dimaksud dengan poin kecil.
Jadi kita menjelaskan, menguraikan, itu poin kecil. Lalu kita tambah ilustrasi atau penerapan. Ya, itu untuk lebih relevan. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilustrasi adalah penggambaran real atau nyata yang dibuat untuk menjelaskan pokok besar. Cara membuat ilustrasi, sumber dari ilustrasi, kisah dari tokoh Alkitab bisa, majalah, koran, tayangan TV, alam sekitar, benda-benda sekitar, biografi tokoh, kata-kata bijak, pengalaman pribadi, oh terlalu banyak, data-data statistik, dramatisasi bisa, riwayat lagu, karya sastra, karya seni, dan bla bla bla, tambah sendiri. Ya. Jadi banyak kalau kita mau buat ilustrasi khotbah itu kan banyak. Jadi sebenarnya sebuah khotbah itu kalau tanpa penerapan atau ilustrasi itu kayaknya hambar, saudara. Kayaknya tidak konteks banget, tidak relevan, tidak implikasi. Ya. Kegunaan dari ilustrasi, sarana untuk menjelaskan kebenaran dalam poin besar dan kecil. Ini sebagai sarana. Ya. Lalu kemudian bersifat membangun, bukan melecehkan, diskriminasi, kesombongan pribadi, bukan. Jadi kalau kita mau kasih itu bukan karena kita mau tunjuk-tunjuk, tidak. Kita mau beri penjelasan. Tidak boleh menyita waktu sehingga merusak alur logika atau struktur khotbah. Tidak boleh. Lama-lama tidak boleh ilustrasi. Cukup singkat, padat, jelas. Khotbah yang harus lebih banyak. Ya. Kadang-kadang cerita lebih panjang daripada itu sudah salah. Ya, itu sudah menyalahi. Kesimpulan atau penutup. Apa yang dimaksud dengan kesimpulan adalah rangkuman dari seluruh khotbah yang telah disampaikan. Itu yang dimaksud dengan kesimpulan. Jadi dari pertama sampai akhir itu dijadikan satu intisari, itu yang namanya kesimpulan. Ya. Biasanya diakhiri dengan mengajak respon jemaat. Saudara-saudara, misalnya, bagaimana setelah Anda mendengarkan khotbah tentang keselamatan? Masihkah Anda mengandalkan perbuatan baik? Nah, itu kesimpulan. Masihkah Anda begini begitu? Serahkan dirimu, angkat kedua tanganmu, tapi jangan lari dari tempat. Itu respon. Apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Ada tema, kalimat, perayaan, poin besar ini tadi saya sudah sebut. Bisa diisi dengan kutipan ayat emas, ilustrasi singkat, tantangan, dan pujian. Ya, kalimat kesimpulan harus dibuat sesingkat mungkin untuk menghindari sikap mengambang. Hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang khotbah bagus, kesimpulan parah. Akhirnya semua buyar habis. Dong ingat apa? Akhirnya kasihan, pulang nol kabuak lagi. Jadi sikap tidak boleh, hati-hati supaya jangan sampai mengambang khotbah kita. Terakhir, bagaimana kita mengkomunikasikan atau mempraktekkan khotbah. Ini kan sebentar ada praktek toh. Ya, ada dua hal yang perlu. Yang pertama, menguasai khotbah yang dibuat. Itu penting. Kadang-kadang susun habis tidak tahu mau khotbah apa. Ada yang bilang, Bapak saya susun habis, tapi sampai di depan hilang semua. Itu repot kita. Jadi menguasai itu penting. Nah, itu yang tadi saya soal dari awal, itu penting sekali, kuasai. Jadi mesti minta maaf, luar kepala. Bukan luar kepala, nanti orang bilang saya ingat apa-apa. Di dalam kepala, tapi maksudnya aku bangku istilah, luar kepala itu istilah ya. Saudara mesti pahami istilah. Luar kepala itu arti kuasai itu. Kuasai. Iya. Sebab ada orang khotbah itu kan, dia tidak kuasai teks. Alasannya kita harus menghormati altar Tuhan. Ya, dia tidak jalan di mana-mana. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab kita. Ini dia lihat terus sampai selesai, amin. Ini dia lihat terus. Tidak bisa begitu. Itu tanda bahwa kita tidak kuasai khotbah. Kita tidak kuasai khotbah. Bukan berarti dia bilang berdiri ini salah. Boleh lah, tapi kuasai. Kenapa? Karena nanti ada yang kedua nih. Ini ahli, kita mesti dalam berkomunikasi. Kita mesti ahli nih. Anda susun khotbah canggih mau mati, bahasa Yunani, Ibrani semua. Penjelasan pokoknya eksegesis orang bilang. Ternyata seorang ahli dalam berkomunikasi. Wih, kemarah. Nah ya, sepanjang ngomong hanya di atas. Dia lihat berarti habis, dia rumbu kan.
sepenting ahli dalam komunikasi. Makanya khotbah itu aku tahu kadang-kadang gampang, susah. Susah. Dia yakin. Ada orang bilang itu sudah rencana tadi khotbah tuh 1 jam, kenapa 15 menit sudah habis? Kata-kata selesai. Mau ngomong apa lagi? Maka itu mesti ahli dalam berkomunikasi. Nah, bagaimana ahli berkomunikasi? Itu penting, gerak tubuh. Ini penting ini. Saudara-saudara. Kadang-kadang dia bikin lucu, dia sendiri karang. Aku tuh mau ketawa karena mana? Jemaat di bawah dong karang. Hasbar dia bilang, saudara-saudara, saya bikin lucu kok saudara nggak ketawa? Anda masalahnya, bukan ketong. Ya masalahnya kamu nggak ahli berkomunikasi. Itu jadi soal kan? Memang lu pun cerita lucu, apa tahu saya bisa ketawa? Ada amin? Anda usah jawab, itu hanya tes. Mengubah suara, itu penting. Suara ini sana boleh monoton. Kalau betul suara monoton, waduh, khotbah sana enak. Sungguh mati, khotbah sana enak. Biar lu mantap, susun bagus, walaupun monoton, orang suka dengar. Ya. Makanya ada yang khotbah jelek, makanya dia pun suara bagus. Ya, khotbah parah, mana penggerak tubuh, mimik mantap, nah, suara bagus, dia pun cara intonasi naik turun tuh pas, orang dengar, orang suka. Bisa tuh kalau khotbah tuh betul saya kesemangat, oke, padahal isi nol, ada tuh. Nah itu oleh sebabnya ini penting sekali ini. Jadi serba salah, isi bagus, khotbah saya, makanya jadi pengkhotbah itu paling berat sebenarnya. Ya. Penekanan kata-kata tertentu semua habis kakak anak. Lalu kemudian melibatkan semua panca indera itu penting. Ya. Kadang-kadang mesti angguk-angguk begini, kadang-kadang mesti lihat ke sinis, kadang-kadang emosi ke marah. Itu harus tuh. Ya tuh. Kalau pas marah jangan bikin diri kesenyum, kan boleh. Mesti begitu tuh. Makanya kalau khotbah kadang-kadang dong foto-foto beta tuh bilang, ini muka ke mana kok? Ya kan begitu, memang karena harus begitu. Ya. Pengucapan harus jelas. Ada yang tidak jelas. Tidak jelas. Saudara-saudara tanya, saudara. Baru coba dia ngomong 1 kali, baik. Saudara-saudara. Kan berat. Pengucapan tuh harus jelas. Lu saudara-saudara. Tiba-tiba ibu satu tersinggung. Ya bisa jadi kan orang karena dia, padahal dia bermaksud bukan begitu, maka karena dia ngomong orang tersinggung. Pendeta apa kok porno nih? Padahal bukan maksud begitu kan? Ya, mungkin saudara orang sabu pun tidak boleh kurang kata. Lo saudara satu tuh desa cerita ya. Saya tahu arti kapadala. Ini mau Kapadala. Kapadala tuh di sana banyak apa? Kuburan. Nah, itu tuh dia arti gara-gara dong gali kubur. Orang sabu dong gali kubur. Begitu dong gali kubur. Hai Kapadala. Masa Kapandala. Gitu tuh. Demikian Tuhan berkati kita semua, tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus.